Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwidya dengan NPM 09115804210077, kelas C semester 6, program studi administrasi publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenan Rapang. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang perbandingan administrasi negara. Membandingkan administrasi negara dalam suatu negara dengan negara lain dapat dilakukan dengan membandingkan konstitusi, pemerintahan, dan administrasinya. Mengapa kita harus mempelajari konstitusi? Mempelajari konstitusi sangat penting karena konstitusi merupakan instrumen untuk menciptakan stabilitas politik, menetapkan pembagian kekuasaan antara cabang-cabang kekuasaan seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi juga merupakan landasan hukum yang kuat yang memberikan legitimasi hukum bagi lembaga-lembaga negara, dan yang paling penting, konstitusi merupakan dasar dari proses penyelenggaraan suatu negara. Mengapa kita harus mempelajari pemerintahan? Pemerintahan itu berkaitan dengan persoalan kekuasaan, persoalan politik. Maka memahami perbandingan politik adalah suatu yang relevan dengan pemerintahan, apalagi secara filosofis pemerintahan itu berawal dari ilmu politik. Dan mengapa kita harus mempelajari administrasi? Administrasi adalah kegiatan kerjasama secara fungsional berlangsung dalam muka kerangka manajemen. Perbedaannya, jika pada manajemen kegiatan itu lebih mendekati dari bawah atau menggerakkan dari bawah, sedangkan pada administrasi lebih ditekankan pada influencing atau kekuasaan atas. Kegiatan-kegiatan secara fungsional itu yang akan dibandingkan dalam perbandingan administrasi. Cara membandingkan administrasi negara, pemerintahan, dan politik negara di dunia yaitu dengan cara melakukan 5 pendekatan. Yang pertama, pendekatan filsafat. Dipahami dari isma-isma tentang hak-hak asasi manusia yang membedakan dua isme besar yaitu isme liberalisme dan komunisme. Filsafat Islam dan Pancasila juga dapat digunakan dalam pendekatan filsafat. Kedua, pendekatan politik. Menempatkan kedudukan administrasi pemerintahan sebagai alat pertahanan kekuasaan pada setiap negara di dunia seperti Orde Baru. Ketiga, pendekatan sistem. Menempatkan pemerintahan dalam suatu totalitas di mana ia berada dalam interaksi sub-sub sistem lainnya dalam suatu kesatuan sistem nasional, sebagaimana santri, dan tentunya harus juga dilihat bagaimana sistem pada negara-negara lainnya. Keempat, pendekatan administrasi dan konstitusi. Melihat administrasi negara dalam pelaksanaan fungsinya pada kehidupan negara-negara pada setiap negara. Hal ini akan terkait dengan konstitusi setiap negara. Dan yang kelima, pendekatan birokrasi. Memahami pemerintahan dari negara-negara di dunia organisasi aparatur pemerintah, apakah organisasinya di bawah kekuasaan politik atau dalam posisi yang netral, atau dalam model-model bagaimana yang berlaku di dunia. Itulah materi yang saya bawakan, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.